semua. Di malam hari ini saya dan sampean dalam keadaan sehat itu menjadi motivasi tersendiri untuk kita. Yang jelas banyak orang di luar sana yang sedang sakit dan kita diberi Allah sehat, alhamdulillah. Saya kedua mohon maaf tadi telat karena ngantar santri-santri tahun yang pengabdian tadi. Saya tuh kemarin berpikir gini dulu tentang banyaknya orang yang di alam kubur itu ingin kembali ke dunia. Jadi hampir semua orang yang ada di alam kubur itu ingin kembali ke dunia, terutama mereka yang merasa bahwa ketika di dunia kurang maksimal dalam memanfaatkan waktu mereka. Hampir semuanya berkata Rabbirji'uni, begitu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Semuanya nyaris begitu. Kenapa? Mungkin mereka sudah sholat, tapi sholatnya kurang khusyuk. Mungkin sudah khusyuk, tetapi waktu 5 fardunya tidak berjamaah. Mungkin sudah berjamaah, tapi masih sering mengumpat sesama. Mungkin sudah tidak mengumpat, tetapi masih kena penyakit pelit. Mungkin sudah tidak pelit, tetapi kadang masih dihinggapi ria dan seterusnya. Nah, hal itu dulu. Nah, jadi saya tadi itu tentang gini. Ada 2 angka, Pak. 2 angka yang paling penting dan terpenting ketika dikubur. Hanya 2 angka, Pak Subur, yang terpenting di alam kubur. Angka itu adalah angka atau bilangan dosa dan bilangan amal. Jadi hanya 2 angka itu yang terpenting dan paling diperhitungkan selama dikubur. Yakni apa? Bilangan dosa dan bilangan amal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita di dunia ini, Pak Lulur, itu sibuk memperhitungkan 2 angka itu atau angka yang lain? Jadi di alam kubur itu hanya 2 jenis angka yang paling penting, yakni jumlah dosa kita dan jumlah amal kita untuk diperbandingkan. Lah kok sekarang ini loh Pak Ano, angka mana yang sering kita hitung dan kita analisis? Apakah kita bicara tentang seberapa banyak dosa yang telah diampuni sehingga kita berburu ampunan? Dan apakah kita selalu fastabiqul khairat karena merasa amal kita kurang? Atau justru kita menganggap bahwa dan berburu angka-angka yang nanti di dunia dikubur itu tidak penting belas. Saya ulangi, kontradiknya di situ Mas Adi. Jadi ada 2 jenis angka yang nanti dikubur itu paling penting. Bilangan apa? Bilangan dosa dan bilangan. Nah, sekarang Pak Nabi, di dunia ini apakah 2 jenis angka itu yang kita selalu hitung dan analisis
atau jumlah angka yang lain. Angka-angka yang bahkan nanti di kuburan tidak penting belas, tidak berguna belas. Itu khawatirnya kita ini diberi Allah potensi itu justru mengejar sesuatu yang nanti di kuburan itu tidak bisa nolong kita apa? La yang fa'umal wal banun, ya, tidak bermanfaat lagi yang fa'umal wal banun. Sekarang yang biasanya kita kejar angka apa? Mas Agus, apakah angka ampunan karena dosa-dosa kita, di mana kita sari'u ila maghfirah karena merasa banyak hitungan dosa lalu berburu ampunan, dan kemudian karena merasa amalnya kurang lalu fastabiqul khairat karena Allah. Nah ini mujizat. Itu banyak. Itu aja saya kajian malam ini. Ayo ditanyakan malam ini ke diri kita masing-masing. Padahal ya betul, angka kita ini makin hari kesempatannya berkurang. Angka umur kita ini loh, bicara tentang angka ini, umur kita itu tidak ada yang bertambah. Kemarin ada yang salah, Gus selamat ulang tahun di tanggal 31 Juli. Aduh, saya selain bukan tanggal 31 Juli lahirnya, saya juga nggak pernah memperingati karena nggak ingat. Nah, hari-hari kita ini mengurangi jatah umur kita. Harusnya kan gini, jangan nih ya. Ini jatah umur kita, jatah umur kita. Loh, hari-hari kita itu begitu jatah umur berkurang, ini kan berkurang nih. Harusnya amal kita itu tambah, gitu. Jadi nanti ketika misalnya ini umur kita lahir, di sini kita mati loh. Nah ini amal kita, di sini kita mati. Harusnya umur kita berkurang tambahan amal bertemu dengan berkurang, bisa berhentinya umur. Berhenti di sini ini semakin banyak gede. Nah ketika amal kita banyak, hitungan mundur mati kita selesai, di situ kita beruntung. Tapi ketika misalnya ini hitungan mundur umur kita berkurang begini, ini diem aja, tidak ada tambahan amal, tak nyambung ini namanya. Nah ini loh, ayo terus. Yes. Ini siapa nih? Coba yang di luar jangan boleh rame. Seperti ya. Nah itulah kemudian di dalam surat Al-Asr itu dulu disebut wal innal insana lafi, sungguh semua manusia dalam keadaan rugi. Karena ya kayak gini, tidak tahu sebenarnya dia berburu sesuatu yang sebenarnya nanti justru di alam kubur tidak penting belas. Makanya dalam surat Al-Haqqah itu kan disebutkan halaka anni sultani, halaka anni sultani, hancur lebur segala kekuasaanku. Dan tidak berguna juga kalian apa? Harta. Ya, jadi saya lihat di Borgol kemudian pakai baju orange, itu cerminan kita loh dulu. Saya tidak melihat si oknumnya itu, tidak, saya justru melihat cerminan kita. Betapa Mas Ano, di dunia saja nasib manusia itu bisa jelem gitu loh, apalagi ketika pindah ke alam kubur.
mengingatkan diri saya sendiri dan juga dulur-dulur semua untuk itu, bahwa ada dua jenis angka yang paling penting di balik gundukan tanah itu. Apa angka itu? Adalah jumlah dosa kita dan jumlah amal kita. Sesuatu yang tidak terlalu kita anggap penting ketika di sini, tetapi ternyata paling penting ketika nanti di alam. Sebaliknya, sesuatu atau angka-angka yang kita hitung-hitung, Mbak Budi, di sini ternyata nanti di sana jelas nggak bisa menolong kita apa. Tuh, ini makanya Pak Gun, nanti di sana itu manusia itu benar-benar banjir air mata darah itu. Saking misalnya. Ya, jadi ini menjadi satu warning kita bahwa ternyata silakan untuk ditutup aja pintunya biar suaranya nggak terlalu keluar. Oh, ditutup aja. Masuk ke sini. Masuk. Sudah masuk semua. Oke. Jadi saya lanjut ya. Jadi hasil perenungan saya pagi ini itu begitu. Karena ya tadi siang itu hadis itu Pak Lur bicara tentang betapa tidak boleh ternyata mencaci. Bahkan misalnya kita punya motor, kalau dulu diibaratkan unta ya. Lalu unta itu misalnya entah kenapa itu, dasar unta terkutuk. Nah, ternyata omongan itu saja itu sama Nabi, unta itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Jangan pernah menunggangi unta yang Mbak Sisan di luar aja kalau gitu, kalau rame. Nah, padahal kita sering itu ngutuki sepeda motor atau mobil kita ketika mau. Lalu ada hadis gini. Orang itu kalau mengutuk seseorang, misalnya mengutuk itu pokoknya mati biar dan sebagainya. Itu kalau sampai kutukannya itu keluar dari mulutnya, maka kutukan ini akan naik ke langit. Begitu naik ke langit, lalu pintu langit tertutup, maka kemudian dia turun ke bumi. Begitu di bumi pun tertutup, maka dia akan toleh kanan kiri katanya, kata Rasul. Kalau kemudiannya orang yang dikutuk itu tidak layak untuk dikutuk, maka kutukan ini akan kembali kepada yang itu akan gitu. Dan banyak lagi.
Intinya betapa nanti ucapan kita itu benar-benar ditanyain satu persatu. Gitu Pak Leman. Makanya saya tadi itu termasuk ketika misuh. Apa misuh? Ternyata ucapan misuhan kita itu juga menjadi beban kita di akhirat nanti. Padahal kita sering ketika misalnya kita jengkel, resah, itu kan gitu. Ucapannya kan nggak terkontrol. Nah nanti ditanya semua. Karena itu saya melihat dan membaca hadis hampir 2 bab kemarin itu. Merasa canggung itu untuk saya. Karena kadang sering saya tidak mampu mengendalikan amarah saya itu, lalu kemudian jadi semacam apa? Pembakar untuk kemudian ngomong spontanitas yang tak terkendali. Yang tadi Mas Malik juga tanya. Tadi malam katanya diserempet apa dibel gitu ya. Lalu karena jengkel keluar. Slogannya Pak No. Slogannya Pak No Buku Channel. Dan seluruh kebun binatang. Saya bilang, saya pun sering Mas Malik. Padahal Mas Agus nanti semua kan itu orang yang sekarang kan, orang yang ditakuti, dihormati karena kuasa itu nanti kalau di kuburan jepiping ya, tak berani belas hilang semua kesombongan, tidak ada. Siapapun sampai yang istana itu tadi saya bilang yang pangkatnya sudah nggak karuan menangis, begitu nasibnya berbalik kayak ayam habis di turunkan gitu. Padahal itu masih di hadapan penegak hukum di dunia. Belum nanti ketika berhadapan hukum dengan penegak hukum dia alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Ya ini loh Mas Adi, makanya Rasulullah itu dulu pernah tahu begini. Andai kau tahu apa yang aku tahu, katamu. Ya. Lau ta'lamu ma a'lamu, kata Rasul. Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsir. Kamu itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, saya pagi itu mikir. Ini tadi saya belum buka. Saya baru minum air sama mikir banget dari itu tadi. Apalagi setelah pagi tadi diberikan satu di dalam Al-Quran itu ada begini. Nanti para ibadullah, hamba-hamba Allah itu akan mendapatkan mata air. Mata air itu namanya kafuro. Kafuro. Fa-nya panjang, ka-nya juga panjang. Kalau kafuro kafir beda, ya. Fa-nya nggak panjang. Kafuro itu satu mata air yang sumber airnya itu harum. Ya harum. Nah, siapa yang bisa menikmati itu? Ibadullah, hamba-hamba.
Jadi surga itu tempatnya mata air berkah, tetapi di balik itu ada neraka yang tempatnya air mata darah. Makanya saya katakan Mas Malik, kalau Rasulullah bersabda lau ta'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau Rasulullah ditunjukkan. Nah yang sekarang saya jadi berpikir itu, ada orang-orang yang dulu ketika di dunia itu adikan adikung, tahu adikan adikung di mana ya? Apa? Sopo silo sopo. Pokoknya semua orang takut, semua orang kalah. Bahkan kalaupun mau bisa mengampun ngalah. Saking apa ya? Saking orang itu memang gak kena disenggol lah. Tapi begitu meninggal, iya, ini ya saya bukan sok tahu tentang orang yang sudah meninggal, tapi hadis Rasulullah kan banyak menceritakan tentang ciri atau bagaimana keadaan orang yang meninggal jika di dunianya punya perilaku seperti ini. Saya cuma bisa membayangkan gimana di dunia biasanya. Lalu saya melihat pada diri saya sendiri, gitu. Iya, Pak Imam, saya lihat diri saya sendiri. Jangan-jangan saya ini banyak dosa juga. Tadi saya minta maaf sama Mas Malik, sering bully Mas Malik, sepurane Mas Malik. Ya kan? Iya. Mungkin juga sering nyakiti hatinya Pak Ano, sepurane Mas Ano ya. Sama sami-sami sering nyakiti juga. Tanya ini apalagi ini Mas Mijan ini yang sudah ikut saya 12 tahun, apalagi Pak Warno. Iya, jadi makanya saya tadi bilang sama para taruna-taruni ini yang masih muda-muda ini, saya bilang karena mati tidak menunggu tua dan mati juga tidak menunggu sakit. Hampir tiap hari di lini masa kita itu ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un terus gitu. Tapi orangnya cuma sekedar apa? Turut berduka, padahal dia nggak terlalu berduka juga. Ya, jadi apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Ada dua jenis yang sangat penting di balik gundukan tanah ini, di balik kubur, yang sangat didamba untuk bisa diperbaiki dua-duanya. Makanya dia bilang Rabbil ji'auni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dua bilangan itu adalah jumlah dosa dan jumlah dia ingin kembali ke dunia untuk menobati dosa-dosa yang belum sempat dia tobati, jumlahnya yang mungkin banyak. Dan dia juga kepengen kembali ke dunia untuk menambah amal yang dulu dia sia-siakan waktu itu tidak. Makanya ada dua, sari'u ila maghfirah, sabiqu ila khair. Berlomba bercepat kepada ampunan dan berlomba kepada khair. Apa? Kepada sesuatu yang sekarang ketika kita masih hidup kita anggap tidak terlalu penting, kita masih lebih justru ngejar angka-angka yang lain, jumlah gram emas kita, jumlah sertifikat kita, jumlah saldo giro kita, jumlah apa lagi? Padahal nanti yang ditanya, ini dosa belum kamu tobati, ini amal kamu dulu sia-siakan. Yang ditanya bukan akhir itu. Karena itu dulu saya tajam untuk jadi orang cerdas, ya, cerdas dengan cara itu tadi. Ayo kita hitung-hitung terus diri kita ini terhadap dua angka itu sudah sejauh mana. Oleh diri
dosa pokok akeh ya astagfirullahaladzim. Toleh kanan, selalu gitu kita ini. Doa aku kayak gitu toleh. Nah, tapi bukan untuk noleh miliknya orang lain ya. Tapi noleh milik kita sendiri. Itu namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau nanti dihisab di akhirat. Jadi banyak orang begini yang bilang begini, walam adri ma hisabiyah, sesungguhnya aku tidak tahu bagaimana perhitunganku. Dia juga selalu begini, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya jika aku tidak diberi kitab ini. Kenapa? Karena ternyata ketika dikubur catatan angka dosanya itu lebih banyak daripada angka namanya. Maka dia bilang, andaikan saja aku tidak usah kitab ini. Walau adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu hisabku, tidak usah baca. Karena begitu dia tahu kenyataannya itu. Makanya sampean di sini takjak terus tanpa bosan, tanpa begini, untuk ngitung sekarang. Ya, untuk ngitung sekarang. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian dulu itu adalah akhir tanpa lanjut, gitu, ngerti ya? Wahai kiranya dulu kematian itu adalah akhir tanpa lanjut. Dan itu yang difikirkan oleh orang-orang yang bunuh diri itu. Sama tahu Chester Bennington? Chester Bennington tahu? Vokalisnya Linkin Park. Lagu kegemaran Mbak Salma. Chester Bennington itu maghrib gini masih bercanda sama anak istrinya, yang ngobrol-ngobrol santai, guyon sama main game apa, makan apa. Loh, beberapa jam kemudian lo bunuh diri, padahal terkenal, duitnya banyak, wes gak karuan penggemarnya, puluhan juta di dunia ini. Lagu-lagunya aja saya suka. Kenapa? Ya mungkin kalau saya alam Chester Bennington ini orang yang beragama atau enggak, saya enggak tahu. Tapi banyak juga orang di Indonesia ini yang mungkin KTP-nya juga Islam, tahu bahwa bunuh diri itu pasti masuk neraka. Memilih itu karena apa? Itu tadi bilang itu. Ya letakana tilqodiyah, dipikir bahwa yang kematian itu menyelesaikan persoalannya. Nggak usah lanjut lagi. Dia bilang, terus apa? Ma agna anni maliyah, ternyata tidak berguna angka hartaku. Ma agna anni maliyah. Lalu halaka anni sultaniyah, dan hancur semua jabatan kekuasaan, musnah semua. Itu sama jadikan apa? Dan berpikir dulu, nanti sampai di sini, sampai rumah, di rumah juga sampai diskusikan dengan bojo. Ya oh tadi Gus Glori kok bilang begitu, padahal juga berdasarkan Al-Qur'an. Ternyata hanya ada 2 jenis angka yang paling penting. Maka gimana? Itu tadi kan paling penting di dalam kubur. Sekarang bawa kepentingan itu ke sini. Gak hanya penting di alam kubur, pentingkanlah sekarang supaya sampai ready. Itu. Ya, pentingkanlah sekarang. Jadi nanti di kubur itu tidak kaget. Zaman sekarang selalu menoleh ke kiri. Mau kayak dosa karo sapa ya? Oh, kata aku mau menyakiti hati ini Mbak Dari, kurangnya Mbak saya. Oh, tadi aku kayaknya kurang. Oh, saya tadi belum baca ini. Oh, saya wes begitu noleh kanan. Loh, hari ini tadi aku sudah sholat duha belum ya? Ya Allah belum. Aku tadi hari ini sedekah sama siapa ya? Itu. Jadi sibuk sama itu menghitung 2 angka itu sebelum mati.
Angka-angka yang lain ya silakan dicari, tapi yang terpenting adalah dua angka itu. Tobati jumlah dosamu, ya toh? Lalu tambahi jumlah amalmu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan jaga kerukunan ya, jaga kerukunan. Jangan pernah berhenti untuk berharap bahwa kerukunan itu damai di sini dan damai di akhirat. Kata Nabi begini, kalau ada orang caci mencaci dua orang beriman saling mencaci, maka dosa yang paling besar adalah yang memulai. Dosa yang paling besar adalah, dan di dalam keadaan caci mencaci itu mereka sama-sama tergolong kafir. Nah makanya jaga kerukunan, hindari caci mencaci, terutama hindari saling ngerang. Ya kemarin ada pertanyaan dari Pak Subur itu, terutama ketika guyon, jaga, karena tidak semua orang itu bisa menerima guyon sebagai guyon. Kadang guyonan itu diterima dengan perasaan lalu menyakiti hati. Ya, ini saya wanti-wanti betul. Saya senang guyon, tapi kalau guyon kemudian sampai berlebihan, lalu kemudian tidak bisa menjaga perasaan, itu bisa melukai hati. Nanti awalnya niat silaturahmi dan berteman, menyambung persaudaraan, tapi nanti kalau guyonnya itu berlebihan malah bisa memecahkan persaudaraan. Jadi dijaga ya, terutama guyon-guyon yang sifatnya menjurus kepada pribadi dan lain sebagainya, itu dijaga betul. Karena saya percaya sampai sudah orang dewasa yang mampu menjaga diri, lidah dan perilaku. Oke, terima kasih. Dan kemana berkaitan ini, silakan ada adik-adik kita ini yang telah pengabdian 2 tahun mereka. Salam lanjut. Kasih semoga Allah rahmati kita, memberi kita dalam siratal mustaqim bila akhirnya kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qbil lana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qbil lana jama'atana sampai tawana min qawli tabarik lana mu'min wa qina syarra qadid wa sabaqat bi ma'in wa amin. Astagfirullah wa sallallahu Allahumma ta'ala wa Allah wa muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Sebelum saya akhiri, jadi ini saya ingin pertegas lagi dulu ya. Jadi saya benar-benar ngajak sampean untuk apa ya, gosok betul, itu tidak ada tujuan lain-lain apapun. Saya itu cuma ingin sampean dan saya itu selamat bareng-bareng. Tidak ada yang lain. Begini dan tidak, insya Allah tidak ada apa ya, ambisi apa-apa. Anda selesai. Jadi kalaupun saya ajak sampai terus, itu karena tidak hanya dalam lisan, tapi dalam doa juga karena saya doakan itu ya, supaya nanti masuk surga bareng-bareng. Ya benar. Jadi teman bisa tanya kepada Allah, gimana saya batin mikir sampai itu aja, tidak ada yang lain. Karena melihat kajian yang semacam ini sehingga saya perlu merasa perlu menjaga betul.